Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di sini, Yahda. Gua mau sharing, gua mau beli reksadana di Bareksa nih guys. Jadi gua hari ini tanggal 25 April 2022, gua rencananya mau beli reksadana saham syariah di Bareksa. Kita lihat dulu ya, entah di Bareksa atau di Bibit guys ya. Kita lihat dulu di situs Bareksa. Nah, di situs Bareksa ini kita bisa lihat di reksadana sini. Kita lihat reksadana sini, terus kita cari yang reksadana saham. Kita lihat semua di sini reksadana saham. Nah, kita bisa filter untuk memunculkan produk syariah. Kita centang yang produk syariah di sini ya. Kita tampilkan di mana ada 8 produk syariah. Terus shortnya kita pilih yang imbal hasil tertinggi gitu ya. Nah, ini kan udah dipilih nama Bareksa, di mana peringkat pertama itu adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund dengan imbal hasil 70,22% per 5 tahun. Terus kedua itu Trim Syariah Saham, imbal hasil 21,13% per 5 tahun, dan seterusnya hingga paling bawah itu adalah Simas Syariah Unggulan dengan imbal hasilnya minus 31,74% per 5 tahun gitu guys. Dimana ini tidak rekomendasikan rekomendasi paling bawah oleh Bareksa gitu kan. Dimana di sini bisa kelihatan ini dana kelolaannya hanya 56,42 M, sangat kecil sekali guys. Itu yang ditakutkan oleh Bareksa, mungkin salah satunya kalau misalnya Simas Syariah Unggulan ini istilahnya bangkrut, entah itu produknya atau manajer investasinya, itu uang kalian itu bisa lenyap begitu aja tanpa ada tanggungan gitu ya. Nah, makanya kita lihat yang 2 teratas atau 3 paling teratas lah, Sukor Invest, Trim Syariah Saham, dan Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A. Kita lihat satu-satu. Di Sukor Invest Syariah Equity Fund ini, imbal hasilnya itu 1 tahun 8,2%, 3 tahun 1,54%, dan 5 tahunnya 70,22% ya guys ya. Dimana kita bisa lihat di informasi di sini, manajer investasinya itu adalah Sukor Invest Asset Management. Bank kustodiannya bisa kalian lihat sendiri, Bank HSBC, dan bank penampungnya adalah BCA. Alokasi dananya itu 98,83% di saham dan sisanya di pasar uang. Dan daftar alokasi dananya di 5 perusahaan, bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Dimana perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar syariah atau memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ya, ini salah satunya bukan perusahaan rokok, bukan perusahaan perbankan konvensional, dan bukan perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak memiliki prinsip syariah menurut Dewan Syariah Nasional Republik Indonesia. Nah, ini untuk lebih jelasnya gue coba buka fun fact sheet-nya. Kita tunggu di sini ya. Si Sukor Invest Syariah Equity Fund itu dia meminta biaya manajemen ini maksimal 3,5% per annum, dan biaya kustodiannya adalah maksimal 0,2% per annum. Itu perlu diingat ya untuk penilaian kita. Oke. Habis itu kita lihat yang Trim Syariah Saham. Trim Syariah Saham itu imbal hasil 1 tahunnya itu 11,65%, 3 tahunnya 15,2%, dan 5 tahunnya jauh di bawah si Sukor Invest tadi. Di sini mana hanya 21,13% gitu kan. Bayangkan kalau 1 tahun jauh di atas yang Sukor Invest tadi. Nah, bisa kita lihat juga informasinya di sini.
Itu investasinya adalah Trimegah Asset Management, bank kustodionnya Deutsche Bank, dan bank penampungnya adalah BCA. Alokasi dananya ini 93,04% di saham, 5,48% di obligasi, dan lainnya 1,48%. Dan ini daftar alokasi dananya itu adalah perusahaan-perusahaan yang dibelikan oleh produk reksadana ini gitu kan. Jadi dia invest di Adaro, Bukalapak, Chandra Asri Petrochemical, Lang Mahkota Teknologi, Harum Energi, Indo Tambang Raya Megah, Sukuk Negara Retail seri SR012, ini surat utang negara atau obligasi negara yang syariah. Terus di PT Tambang Batubara Bukit Asam, Telkom, dan United Tractors. Terus kita masuk lagi ke fun fact sheet-nya. Fun fact sheet-nya di sini disebutkan dia tuh meminta biaya manajemen maksimal 5% per annum, lebih tinggi ya dibanding Sukor Invest tadi, sedangkan biaya kustodionnya adalah maksimal 0,25% per annum. Ini juga lebih tinggi daripada Sukor Invest tadi. Sementara ya tadi kan imbal hasilnya sudah dilihat ya. Oke, ini sebagai bahan pertimbangan, dan kita lihat yang Manulife. Waduh, Manulife ini kok kayaknya imbal hasilnya juga nggak terlalu bagus ya dibanding yang sebelumnya. Kita lihat masuk informasinya, gua nggak perlu ngulang lagi ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Alokasi dana, daftar alokasi dananya, yang penting di sini adalah fun fact sheet-nya. Kita lihat biaya manajemennya berapa ya. Biaya manajemennya lebih murah sih di sini, maksimal 2,5%, dan biaya kustodiannya 0,25%. Oke lah, kita bisa jadiin bahan pertimbangan ya. Oke. Itu kalau dari segi produknya. Tapi kalau dari segi manajemen investasinya bagaimana? Kita lihat dulu. Biasanya gue itu investasi itu berdasarkan referensi yang gue pelajarin, itu seenggaknya manajemen investasinya itu adalah berada di 20 besar list manajemen investasi dengan AUM terbesar gitu kan. Kita lihat di situsnya Indo Premier biasanya gitu ya, situs Indo Premier. Terus kita lihat last AUM-nya, kita lihat Manulife itu ternyata paling tinggi, nomor 1 dengan last AUM-nya 59,647 triliun. Terus Sukor Invest itu di posisi 6, dan si Trimegah itu di posisi 9 gitu kan. Berarti udah masuk kriteria di 20 besar manajer investasi. Kalau kalian mau lebih selektif lagi bisa 15 gitu kan, lebih kecil itunya kan rankingnya berarti lebih mantap lagi ya. Jadi resiko dia bangkrut itu kan sangat kecil. Oke, udah masuk di list manajer investasinya. Dan biasanya gue itu melengkapi analisa gue dengan melihat bibit biasanya nih. Kenapa lihat di bibit? Nah, ini gue kasih tahu ke kalian. Jadi kita masuk ke aplikasi bibit. Nih, nunggu sebentar ya. Oke. Udah masuk. Tunggu sebentar. Ini masih loading mungkin. Nah, ini karena kita mau beli reksadana yang syariah, jadi kalian harus centang ya bibit syariah sampai posisinya hijau gini ya. Habis itu kita masuk ke ini reksadana saham. Ini ada macam-macam ya, ada tipe reksadana pasar uang, obligasi, saham lainnya, dan investasi lainnya. Jadi kita masuk yang saham. Kita lihat nih, kita filter. Nggak usah kita filter, kita lihat aja. Tadi kan Sukor Invest, Trim, sama Manulife ya. Di sini kelihatan nih. Sukor Invest itu dia itu
itu return setahunnya 8,2, Manulife tadi returnnya satu tahunnya itu 9,67, dan Trim Syariah itu paling besar kan 11,65%. Tapi dia itu dibarengi oleh expense ratio yang besar juga guys, besar 8,28%. Kita klik coba ya, apa sih expense ratio itu? Jadi singkatnya, expense ratio itu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajemen investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Intinya, expense ratio ini digunakan untuk mengelola reksadana. Siapa yang menggunakan? Itu manajer investasi. Jadi, selain biaya manajer, dikenal juga expense ratio, dimana kalau kalian memilih produk dengan expense ratio yang kecil, itu akan jauh lebih menguntungkan. Tapi ini ada tapinya nih, belum tentu produk yang expense ratio-nya kecil itu memberikan return yang besar. Di sini returnnya kan CAGR ya, sebutan nama lainnya, itu 11,65. Jadi ternyata dengan expense ratio segini 8,28, itu Trim Syariah Saham mampu menghasilkan return 11,65. Itu kenapa? Ya wajar aja sih kalau misalnya Trim Syariah Saham itu dia itu meminta biaya sekian besar, ternyata karena CAGR 1 tahunnya pun juga besar. Kalau 3 tahun CAGR-nya 4,83, kalau 5 tahun 3,91. Sedangkan kalau yang Sukor Invest itu emang expense rasionya kecil, lebih kecil dibanding Trim 4,69. Tapi return 1 tahunnya juga kecil, 8,2%. 3 tahunnya 12,28, 5 tahunnya 11,22 kalau di bibit ya. Kalau di Bareksa tadi kan beda lagi. Terus kita lihat yang si Trim Syariah. Trim Syariah, kok Trim Syariah lagi? Agak ini nih, agak kabur tadi ya. Kita lihat yang Manulife. Tadi kan kita ini ya, Manulife itu expense ratio-nya paling rendah 3,11% dibanding yang 3 tadi ya. Tapi 1 tahunnya ini pertengahan nih, 9,67. 3 tahunnya 0,95, tapi 5 tahunnya minus 0,53. Waduh, bahaya juga nih kan. Dan nah kalau lihat begini, mungkinan gua itu akan mengikuti oleh Bareksa tadi, saran oleh Bareksa ya, karena gua juga pemula dan belum terlalu punya analisa yang benar-benar mantep tentang itu dengan expense rasionya segitu. Dan gua merasa dengan expense rasionya tadi siapa yang paling tinggi itu Trim ya. Bentar kita lihat dulu, masuk ke Bareksa ya. Nah yang Trim, bentar, Trim atau apa ya, sebentar gua biar nggak salah ya. Sorry, yang Trim ya 8,28.
Nah, pilihan ini makin mengerucut nih kayaknya antara yang Sukor Invest atau yang Trim. Tergantung nih. Ini analisis lebih mendalamnya. Tapi karena di sini Bareksa itu merekomendasikan satunya itu BNP Paribas dan duanya Sukor Invest, Syariah Equity Fund, mungkin gue akan kecenderungannya ke Sukor Invest. Kenapa? Karena di Bareksa itu dia nomor 2, sedangkan kalau di Bibit, coba kalau kita filter ya berdasarkan return 1 tahun, itu Sukor Invest itu ada di posisi kelima ya. Kalau misalnya 3 tahun ada di posisi pertama, sedangkan kalau 5 tahun ada di posisi pertama juga. Nah, itu kemungkinan gua akan membeli yang Sukor Invest itu ya. Coba kita lihat sekilas ya, lihat yang BNP Paribas. 1 tahunnya emang lebih tinggi dibanding si Sukor Invest, tapi 3 tahunnya justru minus dan 5 tahunnya justru lebih dalam lagi minusnya. Kita lihat sebentar ya, ininya fund fact sheetnya. Biaya manajemennya berapa? Biaya manajemennya itu maksimal 2% per annum. Emang lebih kecil sih dibanding Sukor Invest, tapi kok ininya di sini minus. Jadi kemungkinan gue beli yang Sukor Invest aja guys. Oke ya, dengan harga NAB juga yang lebih kecil. Oke, setelah udah ada keputusan, baru kita masukin di sini beli. Oke ya, di sini gue coba beli dengan harga 300.000. Oke ya, 300.000. Kita lihat promo yang tersedia. Nggak ada promo ya di sini. Prospektus kita udah lihat tadi kan. Wait, ini kenapa nggak mau beli? Terjadi kesalahan sistem. Mungkin tadi ada kesalahan, coba ya kita ulang lagi. Kita beli sekarang sini 300.000. Salah membaca. Oke, sini udah ya, udah bisa kita order. Oke, sini ada ketentuannya kalau transaksi dari jam 00.01 jam 12:01 sampai jam 1 siang itu harga unit itu mengikuti harga pada hari pembelian. Jadi misalnya hari ini gue beli hari Senin tanggal 25 April 2022, sekarang kan itu jam 6.23, berarti gue itu nanti dapat harga per unit atau harga NAB nya itu mengikuti harga hari ini nih. Sedangkan kalau lewat jam 1 lewat 5 menit sampai jam 23.59 itu dia mengikuti NAB atau harga per unit hari besok, yaitu hari Selasa tanggal 26 April 2022. Oke, karena kita belinya hari ini, kita dapat harga per unit hari ini juga. Kalau udah, kita tekan yang saya mengerti. Loh, kok tidak bisa diproses? Kita ulang lagi. Saya mengerti, tidak bisa diproses. Kok gini?
ulang lagi tidak bisa diproses. Oke, ulang lagi. Oke. Karena ini masih belum bisa diproses, mungkin nanti gua akan mencoba beli di area HP. Tapi intinya kurang lebihnya begitu ya. Nanti gua beli pakai OVO aja karena nggak ada biaya admin, jadi nggak kepotong 6.500 karena bank gua beda. Itu kan dengan bank penampungnya si ini produk investasi ini. Jadi gue milih pakai OVO. Jadi, tapi intinya gitu guys, itu alasan kenapa gue beli yang Sukor Invest Syariah Equity Fund gitu kan. Jadi itu aja kurang lebihnya. Kalau misalnya pun gue juga salah, ada keliru, gue juga minta koreksi dari kalian dengan cara kalian komentar di kolom komen, atau kalian yang mau nanya atau apapun yang mau kalian ini, asal itu positif dan membangun, kalian tinggalin aja di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.